Saya tidak tahu kenapa masih banyak di antara muslimin yang malas sekali mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Setelah saya coba telusuri, ini ijtihad saja dari saya. Saya melihat mungkin mereka terkurung di definisi sunnah itu sendiri. Mereka menganggap sunnah secara fikih adalah, walaupun itu memang dipilih oleh ulama definisinya, mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Meninggalkannya tidak berdosa. Jadi definisi ini kadang-kadang disalahfahami oleh sebagian orang. Dia pikir, ya sudah, yang penting tidak dosa, nggak usah saya buat. Masuk ke dalam masjid, misal di waktu selain pandemi tentunya, masuk ke dalam masjid, dia ada kesempatan sholat qobliyah, ada kesempatan sholat wudu, ada kesempatan sholat tahiyat masjid. Enggak. Dia lebih pilih main dengan handphonenya, atau dia lebih pilih untuk duduk langsung di masjid dan cuma menunggu sholat fardu. Selepas sholat fardu ada amalan sunnah banyak. Bahkan amalan sebelum sholat sunnah, sholat wajib kita tahu ada selain sholat sunnah ada doa yang mustajab, waktu mustajab doa. Ini semua disia-siakan. Begitu juga dengan setelah sholat fardu ada zikir, ada sholat ba'diyah, disia-siakan. Tentu ada dua sholat subuh dan asar tidak ada ba'diyahnya. Tetapi teman-teman sekalian seperti duhur, ya, maghrib, isya kan ada ba'diyahnya juga. Dia lebih berpikir selesai sholat fardu cukup, lalu mulai dia keluar untuk beraktivitas. Dan ini disayangkan sekali. Sebenarnya nanti akan kita sebutkan banyak sekali keutamaan sholat sunnah itu. Sayang sekali kalau kita sia-siakan. Ada banyak orang begadang sampai malam, mungkin dengan tontonan-tontonannya. Tapi dia nggak pernah mau begadang untuk sholat tahajud, untuk sholat witir. Ada banyak orang punya kesempatan baik di pagi hari seperti ini untuk sholat duha. Nggak mau sholat duha. Tapi kalau meeting, soal bisnis, atau duduk ngobrol kosong dengan teman-temannya, itu bisa gitu ya, dia lakukan. Jadi kita sayangkan sekali. Ya. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita ingin membahas masalah itu insya Allah. Makanya saya berikan pembukaan seperti ini. Karena banyak sekali orang begitu. Dia tidak pernah berpikir untuk misalnya menjaga zikir pagi petangnya, beristighfar. Nanti dia sudah melakukan dosa besar. Itu pun kalau dia merasa jiwanya tertekan baru mengucapkan istighfar. Padahal ucapan istighfar sebelum terjadi permasalahan pun adalah bagian daripada syariat sunnah Nabi SAW. Dan pahalanya besar. Begitu juga dengan misal puasa sunnah. Anda sekarang Ramadan ini kan puasa wajib nih. Dan selama sebulan kita dilatih untuk terbiasa puasa. Terbiasa menahan haus dan lapar. Ini seperti orang yang training. Kita sudah masuk di hari-hari pekan pertama sudah berlalu. Kita sudah masuk di fase pekan kedua. Dan tak terasa Ramadan akan habis. Tapi sebulan penuh teman-teman sekalian sudah dibiasakan haus, lapar gitu kan. Tapi kita temukan setelah sebulan setelah Idul Fitri, seperti orang yang lepas tanda kutip dari penjara ibadah. Alhamdulillah, gembira dia. Bukan alhamdulillah karena sudah berhasil mendapatkan ilmu yang dia akan amalkan. Enggak. Alhamdulillah karena saya sekarang bebas dari puasa. Bebas dari sholat tarawih. Bebas dari baca Quran. Kan aneh. Terbukti setelah itu memang dia tidak mau mengamalkan. Dia nggak mau lagi puasa sunnah. Padahal setelah Ramadan ini ada puasa sunnah yang sangat ditekankan. Dan batas waktunya cuma sebulan juga. Walaupun dia cuma seminggu dikerjakan ya, tapi sebulan. 6 hari bulan Syawal. Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal, kana ka shaumid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, lalu dia ikutkan 6 hari saja. Garis bawahi kalimat saya saja. 6 hari saja dari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa selama setahun non-stop. Anda bayangkan 365 hari kita puasa non-stop. Kan panjang itu. Tapi Allah dengan kemahamurahannya memberikan kita pahala setahun hanya dengan sebulan Ramadan plus 6 hari saja. Anda bayangkan kalau Anda jadi pegawai di kantor. Kemudian pimpinan Anda berkata, siapapun pegawai di kantor ini, kalau dia selama Januari masuk full, kemudian di Februari dia
lembur 6 hari. 6 hari saja sepekan. Maka gajinya saya kasih setahun. Artinya kalau gajinya 10 juta, ya, dengan setiap bulan, dia dengan sebulan 1 pekan tambah 6 hari saja. 6 hari ini kata kunci pengikat yang 1 bulan tadi. Maka akan diberikan gaji 1 tahun. Jadi dapat 120 juta. Ya mana Anda pilih? Anda memilih hanya 10 juta atau 120 juta? Kenapa enggak puasa sunnah, Syawal? Sayang sekali. Ya, karena itu amal sunnah yang luar biasa pahalanya. Dan ternyata memang dia ada hubungannya, sangat erat hubungannya dengan sholat, dengan ibadah wajib. Gitu kan. Baik itu sholat sunnah dengan sholat wajib, baik itu puasa sunnah dengan puasa wajib, baik itu sedekah dengan zakat, baik itu umroh dengan haji. Jadi ada hubungan. Amalan-amalan sunnah ini akan nanti ya, menambah keutamaan sholat wajib itu. Jadi tentu ini kita bisa tarik dalam semua jenis ibadah ya. Tetapi yang jadi kata kunci di sini, kenapa teman-teman sekalian kita masih malas dan banyak menunda ibadah-ibadah sunnah. Bahkan ada level lebih tinggi daripada itu, yaitu mendahulukan yang afdal daripada mufaddal. Mendahulukan yang afdal daripada mufaddal. Maksudnya apa? Jadi misal sholat duha 2 rakaat, bagus, keutamanya besar. Kita boleh bertanya, ada enggak yang lebih afdal, lebih baik, lebih besar pahalanya? Maka pasti ulama akan menjawab, ada. Anda sholat 4 rakaat. Lalu kalau kita sudah 4 rakaat, kita bisa bertanya lagi, ada enggak yang lebih afdal? Atau ulama pasti akan jawab, ada 8 rakaat. Terus sampai 12 rakaat. Setelah itu pun Anda sudah maksimal mengerjakan 12 rakaat. Maka kalau Anda tanya, ada enggak yang lebih afdal? Ulama akan menjawab, ada. Yaitu kau beristiqamah menjaganya. 12 rakaat terus selama hidupmu. Maka kita di sini level yang sangat tinggi dalam hal ibadah sunnah ini, yaitu Anda selalu mengejar yang paling afdal dan istiqamah dalam mengerjakannya. Puasa Senin Kamis kita terima sebagai ibadah, di mana Nabi SAW bersabda misalnya, ya, waktu ditanya kenapa Anda puasa Senin dan Kamis ya Rasulullah, kata Nabi SAW, pada 2 hari ini pintu langit dibuka dan amal-amal soleh, amal-amal soleh dilaporkan ke langit. Maka aku ingin pada saat lagi dilaporkan, aku sedang berpuasa. Nah itu adalah amal yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya. Kan gitu. Nah seperti itulah. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin berbagi poin penting dalam masalah ini sebelum kita memulai membaca hadisnya. Ketahuilah amal sunnah itu bukan hal yang hanya untuk dikenang. Tetapi Nabi SAW sampaikan untuk dikerjakan. Terbukti karena difahami sebagaimana saya katakan tadi untuk dikerjakan. Nabi SAW praktekkan, para sahabat berlumba-lumba mengerjakannya. Berlumba-lumba mengerjakannya. Mereka berlumba-lumba membaca Al-Quran, berlumba-lumba berzikir, berlumba-lumba berjihad, berlumba-lumba bersedekah, berlumba-lumba. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada saat itulah ya, orang-orang wajar pada amal-amal inilah orang-orang saatnya berlumba. Berlumba-lumba di situ. Ya. Dan pertanyaan sederhana, kenapa Anda tidak kerjakan? Kesibukan apakah yang Anda lakukan? Padahal ringan sekali sholat sunnah itu. Awalnya akan berat, karena Anda belum adaptasi. Tapi coba baca keutamaannya lalu Anda kerjakan. Lama-lama akan menjadi sebuah pola. Bahkan merasa kehilangan kalau Anda tidak mengerjakannya. Rugi. Misal umur Anda 70 tahun Allah kasih. Kemudian ada teman Anda B 70 tahun. Dia sholat sunnah, Anda tidak. Toh sama aja kan melalui 70 tahun itu kan. Sama aja. Kadang-kadang ada orang subhanallah meninggalkan sholat ba'diyah tadi, sholat qabliyah hanya karena hal-hal yang kosong. Padahal tidak akan terulang kesempatan emasnya itu. Kalau pagi ini Anda tidak sholat duha, sampai menjelang misalnya sebentar azan duhur, sudah azan duhur, maka buku amal Anda dicatat hari ini Sabtu, ya, Anda tidak memiliki sholat duha itu. Dan misal Anda setelah itu, mungkin habis asar sebentar Anda ikuti pengajaran, Anda dengarkan keutamaannya. Sholat duha itu ternyata dengan 2 rakaatnya bisa menyelamatkan 360 sendi, 4 rakaatnya bisa memenuhi hajat. Ya. Kita dalam seharian dari Allah SWT, Anda baru tahu keutamaan itu. Anda mau kerjakan, udah nggak bisa. Sholat duha tadi yang lewat tidak akan pernah bisa kita lakukan. Beda dengan dosa. Dosa kita kerjakan banyak nih. Begitu kita taubat dibersihkan sama Allah. Tapi amal saleh yang nanti akan memberikan derajat di surga, nggak bisa. Kecuali
Anda kerjakan di waktu itu. Besok ada kesempatan duha lagi. Tapi hari ini yang ada lembaran amal Anda akan kosong. Kan gitu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan emas itu. Jadi seperti Anda kerja di perusahaan, rasionalnya ya. Anda kerja di perusahaan, kemudian akan beda sekali penilaian atasan dengan orang yang semangat, yang rajin. Dia punya jam wajib kerja 8 jam sehari. Tapi ternyata dia lembur. Dia lihatkan loyalitasnya pada kantornya, pada perusahaannya. Dia lebih, bahkan dia tidak menuntut apa-apa. Saya yakin perusahaan itu atau perusahaan akan menilai, tidak mungkin tidak. Dia akan menilai dan dia akan memberikan balasan dengan cara dia tentunya masing-masing. Dan tidak ada yang lebih baik memberikan balasan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.